Jangan merasa, awas jangan keliru dan jangan salah. Pastikan. Apakah Bapak Ibu sudah menyambut roti hidup? Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih melanjutkan seri kontemplasi firman, yang saat ini saya akan mengambil bagian tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya akan membacakan dari 2 bagian Alkitab, Markus pasal yang ke-6, ayat 30 sampai dengan 44, dan saya gabungkan dengan Yohanes pasal yang ke-6, ayat 48 sampai dengan 58. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi pencipta, pemelihara, dan penyelamat hidup kami. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Karena Tuhanlah Immanuel. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima. Kami lakukan bahkan juga yang kami alami. Sekarang Tuhan, kami datang memohon pertolongan Roh Kudus. Oleh karena kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami sadar akan keterbatasan kami. Kami membutuhkan pewahyuan Roh Kudus, hikmat yang dari Tuhan. Berilah kami pengertian, dan terutama mampukanlah kami untuk mendapatkan sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia. Berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca yang pertama Markus pasal yang ke-6, ayat 30 sampai dengan 44, yang dituliskan demikian. Markus pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi
Haruskah kami pergi membeli roti dengan hanya 200 dinar saja dan memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Mari kita gabungkan dengan Yohanes pasal yang ke-6, ayat 48 sampai dengan 58, yang dituliskan demikian. "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimanakah ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu manusia membutuhkan makan dan minum. Melalui makan dan minum, tubuh kita mendapatkan kekuatan energi. Tubuh kita mampu untuk memperbaharui darah yang akan rusak. Tubuh kita perlu untuk memperbaharui sel-sel lain yang rusak maupun mati. Jadi jikalau manusia tidak makan berhari-hari, dia tidak dapat hidup. Khususnya sesudah tidak makan sekian hari, dan pasokan di dalam tubuh yang bisa diubah menjadi energi, menjadi kekuatan, menjadi hal-hal yang bisa diubah untuk membentuk sel-sel sudah tidak lagi ada.
orang tersebut akan meninggal. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan vital, kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Dan ternyata Tuhan Yesus dan murid-murid juga menghadapi persoalan soal makan. Mereka membutuhkan makan, tetapi seringkali ketika mereka dikerumuni orang banyak, mereka tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat dan juga untuk makan dan minum. Karena itu, pada waktu rasul-rasul pulang dari tugas pengutusan dan mereka menceritakan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka ajarkan, Yesus mengajak mereka berlayar ke tempat yang sunyi supaya murid-murid bisa beristirahat, supaya mereka bisa makan dan minum, dan sekaligus untuk membicarakan maupun mengevaluasi pelayanan para murid. Tetapi ketika mereka bertolak dengan kapal, dengan perahu, orang banyak yang melihat di sekitar Danau Galilea, melihat mereka dan melihat arah perahu itu bergerak. Mereka bisa menduga ke arah mana perahu Yesus ini akan pergi. Dan kemudian mereka melalui jalan darat menuju ke tempat itu. Dan walaupun agak susah untuk kita mengerti, ternyata perjalanan mereka melalui darat lebih cepat ketimbang perahu Yesus dan murid-murid yang harus menghadapi gelombang untuk bisa sampai di tempat yang mereka tuju. Alhasil, ketika rombongan Yesus dan murid-murid mendarat di tempat yang mereka tuju, mereka menjumpai sudah ada orang-orang menantikan mereka, sudah ada banyak orang menantikan mereka dan sedang dalam perjalanan menuju ke tempat mereka. Dan Yesus walaupun dia butuh istirahat, walaupun mereka butuh makan, Yesus menerima mereka. Oleh karena Yesus melihat orang banyak ini seperti domba-domba tanpa gembala, terlantar, merana, tidak tahu mereka harus hidup bagaimana, tidak punya tujuan hidup. Karena itu Yesus kemudian mengajar mereka. Yesus juga kemudian menyembuhkan orang-orang yang sakit yang ada di antara mereka. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak diceritakan berapa lama Yesus mengajarkan kebenaran-kebenaran tentang kerajaan Allah, mengajarkan tentang Bapa yang di surga, Bapa surgawi. Juga berapa lama Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi waktu berjalan dan murid-murid segera menyadari mereka sudah mendekati malam dan mereka berada di tempat yang sunyi. Tidak ada agaknya yang berjualan makanan di sekitar situ. Karena itu murid-murid kemudian menyatakan kepada guru mereka supaya orang banyak ini disuruh pulang, sehingga dalam perjalanan mereka bisa membeli makanan, sehingga mereka tidak ada yang kelaparan atau bahkan mungkin sampai pingsan di jalan. Tetapi yang sangat mengejutkan murid-murid adalah Yesus ternyata berkata bahwa murid-murid yang harus memberi mereka makan. Orang sebanyak ini, dengan cepat murid-murid segera mencoba untuk menghitung. Ini ribuan, ini kira-kira lebih daripada 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 saja mungkin baru yang laki-laki. Padahal masih ada wanita dan anak-anak. Dari mana mereka bisa mendapatkan makanan untuk orang sebanyak ini? Mereka pun kemudian melihat uang yang ada pada mereka 200 dinar. Andai kata misalnya umpama
Dengan 200 dinar mereka bisa membeli makanan. Itu pun tidak mencukupi untuk orang sebanyak ini. Apabila mereka makan, mereka pun paling-paling mendapatkan sepotong roti kecil yang mungkin juga tidak terlalu memberikan perbedaan apa-apa. Mereka tidak sanggup untuk melakukan apa yang diperintahkan guru mereka. Lebih-lebih mereka berpikir di mana mereka bisa membeli roti. Apakah itu roti gandum ataukah jelek? Dengan 200 dinar, warung toko mana yang siap dengan jumlah roti sebanyak 200 dinar? Tidak akan ada toko yang siap dan punya persediaan sebanyak itu. Jadi, sungguh-sungguh tidak mungkin untuk memberi makan kepada mereka yang sangat banyak ini. Murid-murid agaknya memperhitungkan jumlah orang yang butuh makan. Murid-murid memperhitungkan dana uang yang ada pada mereka. Tetapi agaknya perhitungan mereka kurang lengkap. Oleh karena mereka tidak memperhitungkan Yesus yang ada bersama dengan mereka. Yesus yang lebih daripada orang-orang biasa. Oleh karena dia bukan cuma rabi yang mengajar. Dia mampu membuat mujizat, menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan. Cacat sejak dari lahir. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus punya kekuatan, punya kuasa, punya kemampuan. Tetapi murid-murid tidak memperhitungkan hal itu. Dan ketika mereka menyatakan bahwa mereka tidak mampu untuk memberi makan orang sebanyak itu, Yesus yang pasti tahu punya rencana tersendiri. Dan karena itu kemudian dia bertanya kepada murid-muridnya, berapa roti yang ada pada mereka ini? Cobalah periksa. Dan murid-murid memeriksa oleh karena orang-orang Yahudi biasanya ketika mereka bepergian, mereka selalu membawa bekal makanan dan minuman. Tetapi agaknya bekal ini sudah mereka makan, sehingga mereka sudah tidak memiliki roti lagi. Tetapi salah seorang murid, agaknya adalah Andreas, menemukan seorang anak yang belum memakan bekalnya. 5 roti dan 2 ikan. Mungkin ini roti bundar yang tipis, dan ikan pun mungkin sejenis ikan sarden kecil yang dibuat menjadi ikan asin. Tetapi segera kata-kata Andreas kemudian adalah, tetapi apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak ini? Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus kemudian menyuruh supaya orang banyak duduk berkelompok, duduk di atas rumput hijau. Kata rumput hijau yang tidak selalu ada di tanah Israel, rumput hijau ada pada akhir musim semi. Sehingga kira-kira peristiwa itu terjadi pada bulan April, mungkin akhir April. Orang banyak duduk berkelompok, ada yang 100 orang dan ada yang 50 orang. Dan Yesus kemudian memegang roti dan ikan, menengadah ke langit, berdoa kepada Bapanya. Ia kemudian mengucap syukur sebagaimana orang-orang Israel setiap kali mereka makan, mereka bersyukur kepada Bapa. Dan Yesus kemudian memecah-mecahkan roti bundar itu. 5 roti bundar tipis, setumpuk tipis, dipecah, dipotong, dibagi, mungkin menjadi 4 potong, mungkin menjadi 6 potong, dan kemudian potongan-potongan ini diberikan kepada murid-murid, supaya mereka kemudian membagikannya kepada orang banyak. Dan saat itulah murid-murid terkejut, sekaligus mereka heran dan gembira.
Oleh karena potongan roti yang diserahkan Yesus kepada mereka ternyata berubah menjadi roti utuh. Tumpukan 5 roti bulat tipis tetapi utuh. Demikian juga potongan yang ada di tangan Yesus, tadi 1 potong, kembali menjadi setumpuk tipis roti bundar utuh. Dan demikianlah terjadi terus. Yesus memecah-mecahkan roti yang ada di tangannya, dan baik yang di tangannya, potongan yang ia pegang, maupun yang diserahkan kepada murid-muridnya, semua kembali menjadi roti utuh. Dan berkali-kali itu terjadi, dan berkali-kali itu terjadi, dan terus itu terjadi, dan terus itu terjadi. Roti itu menjadi berlipat-lipat kali ganda. Demikian juga dengan ikan. Setiap kali ikan itu dibagikan, apa yang sudah dibagikan dan apa yang ada di tangan Yesus tetap merupakan ikan yang utuh. Sehingga sesudah sekian lama, semua orang makan roti dan ikan kecil itu, dan mereka kenyang. Dan kemudian dikumpulkanlah roti-roti dan ikan yang masih bersisa. Orang Yahudi termasuk murid-murid Yesus selalu membawa keranjang. Dan ketika roti-roti itu dimasukkan ke dalam keranjang murid-murid, 12 keranjang, 12 keranjang itu menjadi penuh dengan roti. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang banyak juga sadar Yesus melakukan mujizat melipat gandakan 5 roti tipis dan kecil dan 2 ikan yang kecil menjadi mencukupi untuk mereka semua. 5.000 kira-kira laki-laki dewasa, mungkin ditambah wanita dan anak-anak. Pada waktu itu wanita tidak seperti sekarang leluasa untuk keluar rumah. Mungkin tidak terlalu banyak wanita dan anak-anak. Katakanlah mereka berjumlah 1.000, berarti 5.000 ditambah 1.000, 6.000 orang makan roti dan ikan sampai mereka kenyang. Dan ternyata masih bersisa, masih berlebih. Ini luar biasa. Ini mujizat besar. Tidak pernah yang terjadi seperti ini dalam kehidupan mereka. Tetapi orang banyak segera mengingat bahwa nenek moyang mereka pada waktu keluar dari Mesir berada di padang gurun, yang tidak ada warung toko yang dapat menjual makanan maupun roti. Tetapi ternyata Tuhan memeliharakan mereka selama perjalanan di padang gurun. Dengan setiap hari Tuhan mengirimkan bersama dengan turunnya embun pagi, butir-butir putih seperti ketumbar manis. Dan ternyata itulah yang kemudian mereka sebut apa? Atau dalam bahasa Ibrani, mana. Mereka dipelihara Tuhan di padang gurun yang gersang. Dan itu terjadi bukan hanya berhari-hari, bukan hanya berminggu-minggu, bukan hanya berbulan-bulan, bukan hanya puluhan tahun. Tetapi mereka berada di sana lebih dari 40 tahun. Dan mereka dipelihara Allah. Pastilah Yesus ini datang dari Allah. Sehingga Yesus mampu melakukan mujizat yang mencukupkan kebutuhan makan sekian banyak orang. Dan sebagian dari orang banyak ini pun mengingat bahwa apa yang dilakukan Rabi Yesus ini seperti yang sudah pernah terjadi dengan Nabi Elia. Nabi Elia ketika Israel dihukum Tuhan dengan hujan ditahan, totalnya nanti 3,5 tahun, 3,5 tahun tidak ada hujan. Pastilah semua tanaman, lebih-lebih jenis gandum, padi akan mati kering. Tidak ada makanan yang dihasilkan.
Elia disuruh pergi ke sungai Kerit untuk mendapatkan minum dan roti yang dikirimkan oleh burung-burung gagak. Tetapi sesudah sungai Kerit itu kering, Elia disuruh pergi ke Sarpat, dan seorang janda ditugasi Tuhan untuk memeliharakan Nabi Elia. Dan ketika Nabi Elia bertemu dengan janda Sarpat ini, dia sedang mencari kayu bakar untuk mengolah tepung dan minyaknya yang tinggal sedikit menjadi roti bundar yang akan ia makan bersama anak perempuannya, dan mereka akan mati. Tidak punya lagi tepung dan minyak, tetapi Nabi Elia berkata, "Buatlah terlebih dahulu roti bundar kecil untukku. Karena demikianlah firman Tuhan, tepungmu tidak akan habis dan minyakmu tidak akan berkurang." Dan itulah yang kemudian terjadi. Tepung yang sedikit, minyak yang sedikit diambil dipakai membuat roti setiap hari. Tetapi tepung itu masih tetap ada, minyak itu masih tetap ada, sedikit tetapi tidak pernah berkurang. Bukan hanya Nabi Elia yang mampu melakukan mujizat melipat gandakan sesuatu. Orang banyak pun teringat ketika Nabi Elisa didatangi seorang janda nabi yang terlibat hutang. Dan sekarang para penagih hutang ini akan mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak. Istri nabi ini minta pertolongan Nabi Elisa. Dan kemudian Nabi Elisa bertanya, "Apa yang masih ada di rumahmu?" Dan istri nabi itu berkata, "Sedikit minyak." Lalu Nabi Elisa berkata, "Pergilah kepada tetangga-tetanggamu, mintalah tempat wadah. Jangan sedikit, sebanyak mungkin yang bisa engkau dapatkan. Lalu masuklah ke dalam rumahmu dan tuangkanlah minyak itu ke dalam wadah-wadah itu." Dan itulah yang kemudian terjadi, sebuah mujizat. Minyak yang cuma sedikit itu ketika dituangkan tidak pernah berhenti. Sampai satu wadah, 2, 3, 4, 5, 10, dan semua wadah yang ada di dalam rumah itu menjadi penuh. Barulah kemudian minyak itu berhenti. Nabi Elisa sudah memberi pesan, "Jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu." Di dalam bagian lain tentang Nabi Elisa juga dikatakan, ketika Nabi Elisa mendapatkan kiriman 20 ketul roti dan sekantong gandum baru. Elisa memerintahkan supaya 20 ketul roti dan gandum baru itu diberikan, disajikan untuk 100 orang. Dan orang yang disuruh berkata, "Mana cukup, rotinya cuma 20 ketul. Orangnya 100 orang dewasa." Tetapi Nabi Elisa tetap menyuruh. Dan ketika itu kemudian dilakukan, 100 orang itu bisa makan roti dan menjadi kenyang dan masih ada sisanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus melipat gandakan roti, Dia memang sedang mengingatkan peristiwa di dalam sejarah nenek moyang Israel. Allah yang memberikan roti mana setiap hari. Ketika Yesus melipat gandakan roti memberi makan banyak orang, Yesus juga hendak mengingatkan tentang apa yang terjadi dengan Nabi Elia dan Nabi Elisa. Dan sama seperti Nabi Elia dan Elisa, datang dari Tuhan, mampu berbuat mujizat. Demikian juga Yesus datang dari Tuhan dan melakukan mujizat. Tetapi Yesus punya pertimbangan lain, bahwa Dia hendak memakai kesempatan untuk memberi makan orang banyak ini juga untuk menyatakan tentang jati dirinya.
Oleh karena itu, di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan bahwa roti yang turun dari surga bukan roti yang diberikan Musa, mana di padang gurun. Oleh karena roti yang turun dari surga adalah yang memberi kehidupan kepada dunia. Dan akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa haus dan minum, dia tidak akan mengalami kehausan lagi. Yesus mau mengatakan dia lebih daripada mana. Dia bukan hanya roti, dia roti hidup. Barang siapa datang kepadanya, percaya kepadanya, makan roti hidup ini, akan memiliki roti hidup, akan memiliki hidup kekal. Itulah yang mau Yesus maksudkan. Barang siapa makan roti mana, mereka akan kenyang sebentar, tetapi pada saatnya mereka akan meninggal. Tetapi barang siapa makan roti hidup, kalaupun mereka meninggal, mereka akan dibangkitkan karena mereka memiliki hidup yang kekal. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Yesus, Rabi Yesus, menyinggung nubuatan yang ada di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-55, ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 3 dituliskan demikian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Nabi Yesaya menubuatkan tentang orang-orang yang akan diberi oleh Tuhan makanan dan minuman yang akan membuat mereka memiliki hidup yang kekal. Dan makanan minuman ini sesungguhnya dijelaskan sebagai dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dan kamu akan hidup. Tuhan akan memberikan hidup yang kekal kalau orang datang kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, kalau orang mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan Yesus sesungguhnya hendak mengungkapkan bahwa dialah yang dinubuatkan di dalam nubuatan Yesaya pasal 55 itu. Dialah makanan, dialah roti hidup yang akan memberikan kekekalan, hidup yang kekal. Dan karena itu orang mesti datang kepadanya. Orang mesti mendengarkan dia. Bahkan Yesus mengatakan kalau dia adalah roti, orang mesti memakannya, menerimanya, menyambutnya, memakannya, memasukkan dirinya, roti hidup itu, ke dalam tubuh orang yang memakan. Yesus mau menggambarkan seperti roti memberikan kekuatan untuk hidup jasmani,
Sebagai roti hidup, Dia akan memberikan kekuatan untuk hidup ilahi, untuk hidup kekal. Dan karena itulah Yesus mengatakan tentang dirinya dengan gambaran, dengan simbol roti. Sesuatu yang sangat vital dibutuhkan oleh manusia, tetapi dia lebih daripada roti, makanan. Bagi kita di Indonesia, nasi ataupun jagung, sagu. Yesus adalah roti hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menggambarkan roti sebagai lambang dirinya. Memakan roti sebagai lambang menerima dirinya. Mempercayai dan mempercayakan diri mereka kepada Yesus. Lebih lanjut di dalam Yohanes pasal yang ke-6 yang saya bacakan tadi, Yesus mengatakan, jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Melanjutkan simbol yang ia pakai, roti sekarang ditambahkan dengan daging. Yesus hendak memberikan bukan cuma roti, tetapi dirinya. Dan dirinya inilah yang sekarang ia gambarkan dengan dagingku. Dan lebih lanjut ketika orang-orang Israel bingung mendengar perkataannya, Yesus melanjutkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Pastilah Yesus tidak sedang mengajak kita ini menjadi kanibal, makan dagingnya dan minum darahnya. Oleh karena perjanjian lama melarang untuk makan binatang dengan darahnya. Darahnya mesti dicurahkan ke tanah. Apalagi sekarang darah manusia, darah Yesus. Daging Yesus dan darah Yesus menjadi simbol dirinya. Seperti memakan roti dan roti itu punya kekuatan untuk kehidupan manusia. Demikian juga dengan daging Yesus, darah Yesus. Darah Yesus memberikan kepada kita pengampunan dosa. Oleh karena seperti imam besar pada hari raya pendamaian membawa darah anak domba untuk penebusan seluruh bangsa. Inilah yang digambarkan Yesus dengan darahnya. Karena bukan darah anak domba yang mampu memuaskan Allah dengan pemberontakan dosa manusia sehingga Allah bersedia berdamai. Darah kudus Yesus inilah yang akan memuaskan Allah sehingga Allah bersedia berdamai, mengampuni umat manusia karena korban Yesus. Daging Yesus, tubuh Yesus inilah yang dicabik-cabik ketika Yesus dianiaya oleh prajurit Romawi. Dicambuk dengan cambuk berserat 3. Dengan masing-masing ujung cambuk diberi paku berduri, timah berduri, tulang bergerigi. Sehingga sekali menancap di tubuh Yesus, ditarik, daging Yesus akan terkoyakkan. Tubuh Yesus dengan daging yang terkoyak, mandi darah. Masih lebih buruk lagi ketika Yesus dinaikkan ke atas kayu salib dan dipaku. Dan gravitasi membuat darah Yesus makin cepat jatuh
ditarik ke bumi bercucuran, membuat Yesus makin kehabisan darah, makin kehabisan cairan, makin mengalami sesak napas, dan itu sangat menyakitkan. Dan untuk mengambil napas, Yesus harus mengangkat dadanya. Dan tidak ada cara lain untuk mengangkat dadanya kecuali bertumpu pada kaki yang dipaku ataukah tangan yang dipaku. Dan itu membuat luka-luka paku itu semakin lebar dan menyakitkan. Darah Yesus dan daging Yesus sungguh-sungguh merupakan korban yang sempurna untuk memberikan pengampunan dosa, bukan hanya bagi orang-orang Israel Yahudi, bagi semua orang percaya yang bersedia datang kepada Yesus, mendengarkan Yesus, percaya kepada Yesus. Bukan percaya to believe, tetapi percaya to trust, percaya dan menyerahkan diri kepada Yesus. Darah dan daging inilah yang kemudian juga dipakai sebagai simbol Yesus. Ketika dia mengadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya sebelum ia ditangkap dan kemudian disalibkan. Jikalau pada masa yang lalu orang-orang Israel memakai simbol Paskah, daging domba yang dikorbankan, dan itu dirayakan setiap tahun, orang Yahudi makan daging domba. Yesus pada malam terakhir sebelum ia ditangkap meninggalkan sebuah hal yang baru, yaitu dia memakai roti dan air anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya. Ketika dia memberikan roti yang dipecah-pecahkan, dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Ketika dia menyerahkan cawan anggur, dia berkata, "Inilah darahku yang menghapus dosa dunia." Jadi darahku benar-benar minuman dan dagingku benar-benar makanan, hendak menunjuk kepada diri Yesus adalah satu-satunya yang harus kita makan dan minum, yang harus masuk ke dalam diri kita, yang harus menyatu dengan kita, karena roti hidup, karena daging Yesus, karena darah Yesus, karena hidup Yesus. Dengan kita makan dan minum, ada di dalam diri kita dan menghidupi kita, memimpin hidup kita, mengarahkan hidup kita, dan mengubahkan hidup kita. Kita diubahkan supaya bukan lagi hidup sebagai manusia duniawi. Kita diubahkan kembali menjadi anak-anak Allah yang didorong, ditolong, dipengaruhi, diberi kuasa untuk hidup sebagai anak Allah, hidup ilahi. Ibu, bapak, saudara-saudari, perjamuan kudus kita menunjukkan apa yang dilakukan pada malam terakhir. Pendeta sebagai wakil Yesus memecah-mecahkan roti dan kemudian membagikan cawan air anggur, lambang tubuh dan darah Kristus. Tetapi izinkan saya membagikan. Sekian puluh tahun yang lalu ketika beberapa pendeta GKI belajar tentang doa kontemplasi, belajar tentang mengkontemplasikan firman Tuhan. Kita diajar oleh Romo Wonosunaryo dari Rumah Retret Ungaran, Girisonta, Romo Lim. Kita diberi satu perikop tentang peristiwa Yesus dan kemudian kita membayangkannya seolah-olah kita hadir di sana, melihat dengan mata kita sendiri, mendengar dengan telinga sendiri, seolah-olah kita mengalaminya, atau kita menggambarkannya seperti nonton film. Dan salah seorang rekan senior saya, Pendeta Cahya Putra almarhum,
ketika kami merenungkan Yesus melipat gandakan roti. Di bagian perenungan Pendeta Cahya Putra, Yesus memecah-mecah roti dan memberikan kepada murid-muridnya, yang kemudian dilihat dalam penglihatan khayal, bayang-bayang Pendeta Cahya Putra. Yesus sudah bukan lagi membagikan roti, oleh karena dia mengoyakkan dagingnya sendiri dan memberikannya kepada murid-murid untuk dibagikan. Yesus sedemikian mentaati Bapanya, sehingga dia rela melakukan penugasan yang sedemikian menyakitkan dan merendahkan dirinya dan mengorbankan dirinya. Dialah anak domba Paskah. Tetapi sekaligus Yesus sedemikian mengasihi kita, sehingga dia bersedia untuk direndahkan, dijadikan sebagai roti yang memberikan kehidupan bagi barang siapa yang memakannya. Bersedia dijadikan seolah-olah dia makanan, burger, untuk memberikan kehidupan bagi siapa saja yang memakannya. Menjadi air anggur, darahnya seperti air anggur memberikan kehidupan, air putih yang memberikan kehidupan. Yesus bersedia untuk dihabisi, dianiaya, disalibkan, dihinakan, dan dibinasakan. Oleh karena hanya dengan cara seperti ini, yaitu ia menanggung hukuman dosa umat manusia, ia yang mentaati kehendak Allah seumur hidupnya dan berhak untuk mendapatkan hidup yang kekal, bahagia, diberkati oleh Bapa. Yesus memberikan hasil kehidupannya yang taat, yaitu hidup kekal yang bahagia kepada kita. Dan dia mengambil hukuman yang mesti kita tanggung, yaitu hukuman kekal, mati kekal, maut, menderita di neraka. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cobalah untuk merenungkan sendiri peristiwa Yesus melipat gandakan roti untuk orang banyak. Lihatlah bagaimana ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Lihatlah bagaimana ketika murid-murid dan orang banyak sadar bahwa setiap kali roti itu sudah dipecah-pecah, roti itu pulih kembali menjadi roti bundar yang utuh. Bagaimana reaksi orang banyak pada waktu mereka melihat mujizat yang dilakukan Yesus? Dan bagaimana ketika mereka mempercakapkan tentang mana yang dimakan oleh nenek moyang. Cerita Elia dan Elisa yang melipat gandakan tepung dan minyak. Bagaimana ketika Yesus kemudian menjelaskan sendiri apa yang sesungguhnya ia maksudkan. Yang tercantum di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ia akan hidup kekal oleh karena aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Adakah ibu, bapak, saudara-saudari sudah datang kepada Yesus, menyedengkan telinga untuk mendengarkan Yesus, untuk mentaati, percaya, menyerahkan diri kepada Yesus? Bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita meneliti supaya jangan sampai kita merasa sudah melakukannya, ternyata kita belum pernah melakukannya. Sudahkah kita menerima tawaran roti hidup dari Yesus ini? Sudahkah kita membuat komitmen pribadi, bukan soal baptis? Karena baptis seringkali tanpa kita berkomitmen, seolah-olah sudah otomatis.
kecil kita dibaptis karena iman orang tua, dewasa kita mengaku percaya sidi, otomatis kelanjutannya. Atau ketika kita dibaptis, otomatis itu sudah menyatakan iman kita. Belum tentu apakah kita pernah membuat komitmen pribadi, mengatakan dan menyatakan kepada Kristus dan Bapa. Dan itu berarti kepada seluruh roh-roh yang ada di udara dan di surga, bahwa kita menyerahkan diri menjadi milik Kristus. Jangan merasa seolah-olah kita sudah pasti menerima hidup yang kekal, karena kita bisa jadi ternyata belum. Mari kita teliti ulang. Apabila kita sudah pernah makan roti hidup, apakah kita ini menjadi kenyang, menjadi tidak lapar lagi, menjadi tidak haus lagi, atau kita ternyata masih lapar dan haus? Berbagai macam hal yang dilihat mata, yang bisa dipegang dengan tangan, hal-hal material yang dianggap berharga di dunia ini, kita masih lapar dengan semuanya itu, padahal kita sudah mendapatkan roti hidup, bukan roti tawar. Apakah kita kenyang, puas dengan Yesus, puas dengan Allah? Tidak ada lagi yang perlu kita kejar-kejar, oleh karena kita sudah mendapatkan yang terbaik, yaitu Kristus dan Allah sendiri. Adakah kita mengerti bahwa harga yang ditawarkan di dalam pemberian diri Yesus, roti hidup, dagingku dan darahku, sesungguhnya adalah meninggalkan surga, melepaskan kealahan, menjadi manusia, dari yang berkuasa menjadi yang tidak berdaya, dari yang kudus menjadi dihitung sebagai yang menanggung dosa seluruh umat manusia, yang dipuja, dimuliakan di surga, dihina dalam pengadilan Pontius Pilatus dan Kayafas, yang hidup dijadikan sebagai yang mati, yang berbahagia menjadi yang teraniaya, sehingga memunculkan nubuatan Yesaya 53, hamba Tuhan yang menderita, domba yang disembelih, roti yang dipecah-pecahkan, darah yang dicurahkan. Dan apakah ibu bapak saudara-saudari tahu persis apa artinya menyambut roti hidup? Apa artinya makan daging Yesus, darah Yesus, yang kita peringati dan kita rayakan setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, bahwa sesungguhnya kita ini sudah percaya, bukan to believe, tetapi to trust, percaya dan mempercayakan diri, bahwa sebagai hamba dosa, budak dosa, hamba setan, budak setan, kita ditebus. Apa artinya ditebus? Dibeli. Dibeli oleh Allah dengan apa? Dengan darah Yesus, dengan penderitaan Yesus, dengan kehinaan Yesus, dengan kematian Yesus. Dan apa artinya kita ditebus? Kita bukan dibebaskan dari dosa dan setan-setan dan kemudian menjadi orang bebas, merdeka, otonom. Tidak pernah ada manusia bebas dan otonom. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, dia memang Tuhan atas bumi ini. Tetapi di hadapan Tuhan, dia hambanya Tuhan. Dan ketika manusia murtad, mendurhaka, makar, memberontak kepada penciptanya, Tuhan, manusia kemudian menjadi budak setan dan budak dosa. Dan itulah kehidupan kita di dunia ini, sampai kita berkomitmen, bersedia, mau dibeli oleh Kristus
Dan itu berarti kita menjadi budaknya Kristus, menjadi hambanya Kristus, bukan orang otonom, bukan orang merdeka. Sekaya apapun Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu punya pulau sekalipun, Bapak Ibu tidak pernah otonom dan merdeka. Sekaya apapun tabungan, properti, emas lantaan Bapak Ibu tidak pernah otonom dan merdeka. Bapak Ibu hamba setan dosa, ataukah Bapak Ibu hamba Kristus, anak Allah? Dan kalau kita ini hamba Kristus, apakah kita ini mentaati Kristus dan menunggu perintahnya dan melakukan perintahnya? Jikalau kita ini abdi kerajaan Allah, apakah kita sedang ikut membangun kerajaan Allah di bumi? Ataukah ibu bapak saudara-saudari sedang membangun kerajaan sendiri, sedang membangun dinasti bapak ibu saudara-saudari sendiri? Awas, jangan merasa, awas jangan keliru dan jangan salah. Pastikan apakah bapak ibu sudah menyambut roti hidup. Karena roti yang benar dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, amin. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudari mensyukuri apa yang sudah ditawarkan dan diberikan Kristus, Sang Roti hidup, daging dan darah yang sudah dikorbankan menggantikan kita. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Haleluya.